Oke. Belum jalan itu ya, Re? Sebentar, Bu. Lagi diproses operator. Baik, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang sekali melihat antusias semua peserta dari ujung Sumatera ya sampai ke seluruh penjuru Indonesia mungkin nih yang tersebar dan mengikuti seminar kali ini. Semoga selalu sehat ya guys di masa pandemi ini. Jadi sebelumnya saya akan mencoba memperkenalkan diri dulu. Ray, belum masuk ya? Ya, sebentar. Baik, terima kasih Ray. Ya, jadi perkenalkan dulu, nama saya adalah Nisa Kruah Ibnatul Husnul, ya. I'm a lecturer and YouTuber, YouTuber nih guys. Jadi buat peserta semuanya nih, kan pasti sering melihat YouTube ya, channel YouTube ya. Boleh nih teman-teman semuanya, milenial semuanya nih untuk subscribe channel YouTube saya dan teman-teman ada di namanya adalah Dosen Hype Official. Jadi itu nanti berbagai informasi seputar pendidikan, terus kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, kami akan selalu update dan share kepada teman-teman semuanya. Baik, dalam kesempatan kali ini, saya mendapat materi mengenai trik menulis buku. Nah, ini buku ini jujur saja nih, jadi saya sudah memasuki buku ketiga penulisan ini yang dalam proses percetakan. Jadi 4-5 bulan terakhir ini sudah bisa berhasil menembus 3 buku. Nah, gitu. Jadi ini saya mencoba berbagi pengalaman sedikit kepada teman-teman semuanya. Nah, mungkin nanti teman-teman semuanya bisa mungkin dari Google gitu ya, dari Google, dari YouTube ataupun dari media sosial yang lain, ketika mencari tips dan triks menulis buku itu pasti semuanya dari beberapa ahli, dari penerbit, dari penulis yang sudah ratusan atau ribuan buku pasti mempunyai tips triknya sendiri gitu ya. Nah, kali ini saya akan mencoba memberikan tips trik ala saya sendiri nih. Jadi selama 4-5 bulan kok bisa sih menulis buku sampai ke 3 buku insya Allah nih. Jadi masih proses editing gitu. Baik, karena ini waktunya kita singkat, jadi saya akan memberikan poin-poin intinya saja. Nanti kita banyakkan diskusi pada akhir acara gitu ya, teman-teman semuanya. Jadi di slide pertama ini, guys, di situ ada kalimat ringan gitu ya. Menulis itu semudah kita update status nih guys ya. Jadi saya yakin teman-teman mahasiswa semuanya ini sering membuat status ya. Status itu bisa di WhatsApp, bisa di Instagram, bisa di story gitu ya. Nah, itu teman-teman sebenarnya sudah berlatih menulis. Jadi makanya tidak punya tantangan atau halangan ketika kita menulis itu susah nih gitu. Apalagi kalau teman-teman biasanya update statusnya nih yang galau gitu atau mungkin kata-katanya tuh bagus, terus kemudian nanti ada teman-teman lain yang screenshot ya atau mengopi status kalian di story, ya berarti itu kalian sudah bermanfaat tuh, artinya ini tulisannya bagus nih, mau saya kopikan, mau saya update statuskan kah. Nah, itu dari situ pun ya kita bisa sudah belajar menulis dari status tersebut, meskipun di status pun itu terbatas ya, hanya beberapa kalimat saja gitu, tapi minimal dari situ kita sudah belajar dasar dari sebuah menulis dari buku gitu. Nah, di situ juga ada gambarnya juga nih, milenial semuanya nih guys. Jadi ada anak kecil yang sedang membaca gitu. Jadi menulis dan membaca itu sahabatan gitu ya. Jadi kalau kita menulis itu pasti harus suka membaca, harus sering membaca gitu. Jadi 2 komponen itu yang nanti bakal menjadi dasar kita dalam menulis buku gitu. Oke, langsung ke next slide, Kak Ray.
Oke, nah ini pasti pertanyaan-pertanyaan kalian semua nih guys, kita mulai dari mana nih gitu. Pasti, aduh kita tuh harus mulai dari mana sih Kak? Ini manggilnya Kak aja ya, Kak Nisa gitu ya, biar kelihatan muda gitu ya, biar kelihatan lebih lebih akrab gitu. Nah pasti pertanyaannya tuh, kita mulai dari mana nih Kak? Kita tuh bingung, kita nggak punya ide gitu, kita nggak punya apa ya, nggak punya sesuatu yang harus kita mulai gitu. Nah ini saya akan membagikan beberapa hal atau komponen yang penting dalam diri kita untuk bisa menulis buku ya. Ada 4 komponen yang saya rangkum, yaitu yang pertama adalah pemilihan ide. Nah, pemilihan ide ini sangat paling penting sekali nih, teman-teman semuanya guys ya. Jadi ide itu terkait dengan tema atau konsep yang akan kita tulis. Tetapi ya perlu digarisbawahi bahwa ide ataupun konsep ini harus sesuai dengan kemampuan kita nih ya guys. Jadi jangan ini kayaknya nih teman-teman menulis mengenai pernikahan tapi kita belum menikah gitu ya, nggak bisa tuh. Ya nanti jadi kita nanti passionnya tuh berarti kurang bukan di situ gitu ya. Nah jadi kemampuan ini adalah dimulai dari apa yang menjadi kita hobinya kita apa yang kita kuasai gitu. Itu adalah pemilihan dari ide tersebut. Kemudian selain tadi sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita kuasai, itu kita juga harus memikirkan atau mempertimbangkan kebutuhan pada pembaca nih. Kira-kira ketika kita menulis suatu ide tersebut, orang tuh akan baca nggak sih gitu? Orang itu akan tertarik untuk membaca nggak gitu? Nah itu nanti kemampuan kita atau kebutuhan dari orang lain itu pun harus bersinergi untuk pemilihan ide atau konsep yang akan kita tulis dalam buku gitu. Kemudian yang kedua adalah menyusun outline atau kerangka. Nah ini juga bagian penting nih, ketika ide kita sudah matang, sudah sesuai dengan apa yang kita kuasai, dan memang kebutuhan di masyarakat itu pun bagus, kita harus mulai menyusun outline atau kerangka. Outline atau kerangka ini itu biasanya kalau kalian bisa melihat di daftar isi ya dalam suatu buku itu kan ada beberapa bab tuh guys ya. Nah bab-bab itulah yang nanti menjadi outline atau pegangan kita untuk menyusun dari bab pertama, bab kedua sampai terakhir dari closing dari buku tersebut gitu. Nah, pemilihan dari outline atau subbab dari buku tersebut pun harus menarik gitu. Jadi ketika kita melihat nih di cover depan judulnya udah oke, tapi ketika kita melihat daftar isi itu ternyata aduh ini kok kayaknya udah tahu semua nih. Jadi ya pembaca nggak bakal tertarik gitu ya. Nah, inilah pentingnya menyusun outline atau kerangka. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah referensi pendukung, guys. Jadi referensi pendukung ini yang tadi ya berkaitan dengan membaca, menulis dan membaca adalah satu komponen yang harus bersahabat. Jadi ketika kita menulis buku, itu harus banyak referensi. Tentunya referensi ini pun tidak asal referensi nih guys ya. Jadi referensi ini itu harus keterbaruan. Mengingat kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0 gitu ya. Jadi kita jangan pakai buku-buku yang jadul gitu. Jadi jangan seperti itu. Jadi kebaruan itu penting untuk referensi kita supaya menjadi daya tarik nanti si pembaca gitu. Oh ini referensinya terbaru, bahkan mungkin kualitasnya nih. Jadi kualitas ini juga penting terkait dengan referensi, misalkan kita mau mengutip atau dari internasional gitu. Nah itu bisa juga tuh. Jadi kita menggabungkan bagaimana sih misalkan tentang budaya belajar di Indonesia dengan di internasional tuh seperti apa nanti perbandingannya gitu. Nah itu bisa untuk menambah penikmat membaca ketika referensinya itu, oh ternyata referensinya ini dari berbagai sumber gitu. Nah itu juga menjadi poin penting gitu. Kemudian yang terakhir nih guys ya, jadi yang terakhir adalah target timeline. Ini berkaitan dengan manajemen diri kita nih. Jadi manajemen itu ternyata sangat penting apapun ya, apapun. Entah itu kita dalam mengerjakan skripsi, kuliah gitu. Bahkan menulis buku pun harus ada manajemen diri kita gitu. Manajemen ini tuh apa sih Kak gitu, pentingnya buat apa sih Kak gitu. Nah ini adalah tadi, jadi kita bisa mengukur atau bisa menilai diri kita sendiri bagaimana kemampuan kita dalam menulis buku itu sampai akhir selesai. Nah itu penting. Jadi ketika kita tidak punya target itu pasti nanti aja lah, nanti mau nongkrong dulu sama temen nanti aja. Nah itulah gunanya untuk target timeline ini penting buat diri kita sendiri supaya nanti bisa menyelesaikan buku ini dengan maksimal dan tepat waktu gitu. Nah ini ya guys ya, jadi teman-teman semuanya kalau misalkan kalian punya 4 ini saja,
Nah, insya Allah bisa menerbitkan buku atau menulis buku dengan selesai gitu. Namun ya, kalau keempat ini adalah salah satunya masih belum oke, ya percuma teman-teman, nanti mungkin akan selesainya tuh lama, bahkan mungkin ada kendala di tengah-tengah. Nah, itu makanya keempat ini menjadi poin penting kita sebagai dasar ketika kita mau menulis buku gitu. Oke, next, Kak Ray. Oke, di sini tadi ya yang paling penting itu yang kita harus belajar banget itu adalah bagaimana menyusun outline dan target gitu ya. Poin yang kedua tadi tuh, kalau ide konsep kita sudah bagus, kemudian sudah sesuai dengan kebutuhan milenial saat ini gitu ya. Nah, PR kita tuh ini, bagaimana kita menyusun outline dan target ini yang disesuaikan dengan tadi manajemen diri kita nih. Bila perlu ini kalian teman-teman semuanya tuh menulis dengan papan besar dipasang di kamar gitu supaya kita kalau mau mandi atau apa nih, kalau memang kita serius mau nulis buku tuh ingat outline dan target kita gitu. Nah, ini saya ambil contoh karena tadi ya saya seorang dosen dan memang basic saya adalah matematika dan buku saya pun tidak jauh dari matematika nih guys ya. Jadi untuk saat ini karena untuk sebagai dosen dan memang sasaran saya adalah mahasiswa, jadi mau tidak mau adalah materinya tentang matematika ekonomi gitu atau statistik gitu. Ini untuk gambaran teman-teman saja supaya bisa mendapat manfaat bagaimana sih menyusun outline dan targetnya gitu. Nah, kita susun nih, misalkan ada pertemuan 1 atau bab 1 tadi ya, kayak seperti di daftar isi itu tadi. Jadi poin-poinnya itu yang nanti akan kita harus kuasai tuh. Oh, di pertemuan pertama itu ada fungsi permintaan, penawaran dan keseimbangan pasar. Ya mau nggak mau kita harus cari referensi itu. Yang pertama kita harus paham betul bagaimana fungsi permintaan, penawaran dan keseimbangan pasarnya, kemudian bagaimana mungkin contoh soalnya gitu ya. Nah, itu bagaimana kita bisa memberikan bahasa kita yang mudah dipahami. Karena itu juga penting nanti ketika ada udah pusing banget nih matematika ekonomi gitu ya. Kan matematika itu masih momok banget gitu ya. Tapi insya Allah matematika ekonomi yang saya buat pun bahasanya akan mudah dipahami oleh mahasiswa. Nah, itu juga menjadi poin penting. Tapi harus tetap sering latihan menulis. Ketika kita sering latihan menulis, nanti akan penuangan hasil dari pemikiran kita pun akan mudah dipahami gitu. Kemudian ini tadi ya, ketika kita sudah membuat tadi ya outline-nya bab 1 atau pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 gitu. Nah, atau mungkin sampai terakhir kita benar-benar kita sudah membuat outline sebagus mungkin, kita juga di situ cantumkan target tadi itu teman-teman ya. Targetnya itu yang menjadi alat ukur kita, indikator kita nih ya supaya bisa mencapai sampai finish. Misalkan nih pertemuan pertama misalkan nih atau bab pertama ini saya menyelesaikan pada tanggal 1 gitu. Nah, nanti pertemuan keduanya nih karena misalkan saya udah mahir gitu ya, udah pandai menulis, saya mau 3 hari aja nih. Nah, gitu. Itu gunanya target tuh di situ. Tapi lagi-lagi target itu antara manusia pertama atau orang pertama dengan orang yang lain itu berbeda. Jadi makanya tadi disesuaikan dengan manajemen diri kita gitu. Ini penting sekali ya. Jadi hari pertama, hari kedua boleh pakai tanggal atau minggu pertama gitu. Nanti teman-teman juga bisa tuh menulis, misalkan menulis tuh tidak hanya ini ya, tidak hanya materi pembelajaran gitu. Misalkan nih yang sesuai dengan generasi milenial, misalkan cerdas melawan hoax gitu. Ya, yang kita tahu media sosial sekarang banyak hoaxnya gitu. Nah, kalian boleh tuh kalau memang kalian passion-nya di situ atau mampu menguasai tentang materi itu, boleh. Materi itu juga bisa menjadi referensi dari kalian misalkan riset atau diskusi dengan teman-teman, itu bisa seperti itu. Atau mungkin misalkan lagi pandemi seperti ini nih mahasiswa, misalkan menulis tentang skripsi di kala pandemi gitu. Itu bisa seperti itu. Jadi mulailah menulis bagi pemula itu adalah sesuai dengan apa yang kita kuasai. Dan jangan lupa outline dan targetnya pun disesuaikan dengan kemampuan kita gitu ya. Oke, next Kak Ray. Nah, ini teman-teman nih, ini yang paling sering terjadi ya. Ini pasti kalian yang sudah mulai untuk menulis itu pasti banyak kendala nih. Ini adalah beberapa kendala yang saya coba sampaikan, kendala saya pribadi dan teman-teman gitu ya. Itu biasanya seperti ini nih teman-teman nih, ada 4 pokok kendala nih, biasanya semangat di awal gitu ya, terus pertengahan udah males gitu. Terus kemudian biasanya nih ada masalah lagi, idenya tuh mentok atau stuck gitu, aduh ini udah nulis apa lagi gitu ya. Karena kan yang kita tahu buku tuh nggak cuma 1 halaman atau 2 halaman per babnya gitu ya, kita harus misalkan sampai 10 halaman, sedangkan ide kita tuh aduh ini cuma 2 doang udah bingung nih mau nulis apa gitu. Nah itu adalah salah satu kendala, terus kemudian tiba-tiba di perjalanan kita menulis tuh, kita berubah nih yang tadinya misalkan ke matematika, terus ke manajemen gitu. Nah itu yang sering terjadi tuh, aduh kok berubah tema nih. Nah itu juga kendala.
Nah, terus kendala yang sering terjadi nih, banyak godaan diajak nongkrong sama teman-teman yang lain gitu. Misalkan kita lagi seru-seru menulis gitu, "Ayo dong main, ah nggak mau gabung nih, sombong nih, nggak seru nih." Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu godaan ya teman-teman. Tetapi ya karena kita lagi pandemi, jadi kan untuk nongkrongnya dikurangi ya. Jadi bisa lebih banyak fokus pada menulis gitu. Kemudian kita sering melihat drama Korea nih mungkin yang lagi hits pada pandemi gitu ya, itu juga merupakan salah satu godaan gitu. Tetapi itu tadi ya, ketika kita sudah membuat atau menyusun outline dan target yang sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah permasalahan-permasalahan ini bisa kita atasi gitu. Nanti kita bisa sharing ya bagaimana kendala kalian di akhir sesi. Kemudian next slide terakhir kayaknya nih biar waktunya kita cukup efektif ya. Kak Rey, slide terakhir Kak Rey. Oke, nah ini pasti kita butuh strategi nih. Ibu, ayo dong, Ibu, Kak aja ya, Kak. Aduh, tadi permasalahannya tuh, ayo dong Kak, dikasih strateginya nih, gitu ya. Strateginya tuh bagaimana nih supaya kita bisa mampu mengatasi kendala-kendala tadi gitu. Nah, yang pertama nih, yang paling pertama adalah niat awal kita tadi ya. Intinya itu tadi, niat awal kalau kita memang niat kita mau menyelesaikan buku gitu. Ini bukan asal niat karena ikut-ikutan teman loh ya. Jadi kita memang dari kepengen berkarya gitu ya, pengen karya kita dinikmati orang lain gitu. Niat awal dan komitmen. Komitmen ini ternyata tuh tidak hanya kita relationship sama teman gitu, sama seseorang gitu ya. Ternyata menulis buku pun harus komitmen gitu. Harus komitmen sampai akhir tadi. Nah, terus ini saya strategi juga, salah satu strategi, ketika kita menjadi seorang penulis buku pemula ya, ketika kita mungkin niat kita belum kekeh 100%, terus komit kita juga agak sedikit goyah gitu, kita boleh berkolaborasi nih guys ya. Nah, itulah pentingnya adalah acara ini, mengenal satu sama lain gitu ya, mengenal antar prodi, mengenal antar perguruan tinggi gitu. Dari sini mungkin kita teman-teman bisa melihat passion yang sama gitu. Nah, itu boleh berkolaborasi untuk pemula tuh. Jadi nanti saling mengingatkan ya, saling memotivasi. Misalkan, ayo dong ini saya udah selesai nih bab 1 sampai bab 2, ayo dong kamu bab 4, bab 5-nya dong gitu. Jangan lupa untuk komit di awalnya. Nah, itu boleh tuh. Jadi ketika kita memang tadi ya untuk sendiri belum mampu, ya boleh berkolaborasi gitu. Terus kemudian yang kedua adalah afirmasi atau reward nih. Jadi kayak self reward. Jadi itu penting banget teman-teman. Kita harus selalu membuat diri kita pun biar dapat dapat penghargaan sendiri gitu. Penghargaan ini juga macam-macam bentuknya. Bisa misalkan nanti kalau selesai ini saya mau jalan-jalan ke Bali ini. Nah, itu boleh seperti itu. Atau yang punya pasangan atau punya teman, ayo dong kalau saya berhasil menyelesaikan ajakin jalan-jalan misalkan ke Singapura gitu biar keren gitu ya. Nah, seperti itu. Itu juga penting sekali reward jadi supaya kita semangat mengatasi tadi kendala-kendala yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah konsisten. Konsistennya ini ya, selain tadi komitmen, konsisten terhadap outline atau target yang kita buat. Ingat, tadi yang kita buat tuh nggak cuma saya asal buat aja terus dipasang di papan gitu, jangan seperti itu. Jadi benar-benar kita konsisten supaya selesai dalam bukunya tepat waktu. Kemudian perbanyak referensi, ini juga penting sekali ya teman-teman. Jadi ketika tadi ya kita stuck, kita idenya mentok, itulah gunanya referensi. Referensi itu yang akan membantu kita untuk memberikan banyak sekali ide-ide liar kita yang tentunya ya referensi itu harus relevan dengan apa yang akan kita tulis gitu teman-teman ya. Karena apa pentingnya referensi ini ya. Jadi ternyata menulis buku pun tidak asal kita misalkan selesai nih 1000 halaman gitu, misalkan 8 bab gitu. Terus kita kemudian ke penerbit terus langsung di ACC, nggak seperti itu teman-teman. Jadi ada yang namanya itu tes plagiasi. Jadi bagaimana apa yang kita tulis di buku itu tuh kita itu pure murni ide kita atau kita mencontek atau kita menyontek gitu. Ya tadi referensi itu tadi. Jadi ada standarnya sendiri, buku itu layak terbit atau tidak itu minimal misalkan mungkin 20% kita hanya plagiasi gitu. Plagiasi dalam artian tadi ya referensinya kita masukkan ke situ gitu. Dan sisanya ketika itu lolos dari tes plagiasi dan kemudian tata tulisnya disesuaikan dengan template penerbit ya insya Allah bisa layak terbit gitu. Nah itu poin yang paling agak sedikit berat itu tadi. Jadi kita karena menulisnya harus full dan nggak mungkin kita mengeluarkan ide semuanya penulisan kita ya, referensi itu harus penting. Jadi itu juga menjadi bahan pertimbangan kita untuk selalu membaca referensi
supaya bisa menampilkan ide kita dengan baik. Nah, terus yang terakhir nih, sering latihan menulis. Nah, itu harus sering kita lakukan. Menulis itu kalau misalkan kita belum ke buku ya, ini teman-teman nanti semuanya mahasiswa pasti akan menyelesaikan skripsi. Nah, itu juga dasarnya menulis, teman-teman, ya. Jadi menulis itu memang sebagai dasar dan membaca sebagai referensi untuk kita bisa mampu menuangkan skripsi kita nantinya gitu. Nah, mungkin itu ya strateginya nanti untuk ketika datanya jawab kita ada di sesi akhir. Nah, teman-teman ya yang paling penting juga semuanya, jadi acara ini outputnya apa nih dari trik menulis buku gitu. Itu tadi. Jadi teman-teman kan punya grup di panitia itu ya, nanti boleh saling japri atau mungkin komunikasi di grup misalkan saya mau nulis buku tentang ini nih, ada nggak yang mau join atau ada yang mau kolaborasi nggak gitu. Nah, itu boleh seperti itu. Jadi nanti supaya ketika kita sudah memberikan materi ini, teman-teman juga sudah mulai mempraktekkan apa yang tadi saya sampaikan gitu. Ketika ada kendala, wajar. Yang penting itu tadi strateginya kita sudah tahu, sudah paham, dan banyak diskusi gitu. Terus kemudian satu lagi, nanti ketika teman-teman yang mungkin ini ada yang bekerja di luar, kemudian ada yang basicnya matematika atau manajemen, kebetulan saya masih butuh teman untuk menulis, boleh kita join nanti gitu. Jadi mungkin itu ya Kak Re ya, waktunya saya sudah ini biar nanti pembicara juga ada waktu lebih lagi. Mungkin cukup nanti kita banyak diskusi di akhir. Semangat terus menulis ya guys, pokoknya tetap semangat dan bismillah semoga kedepannya kita lebih banyak berkarya gitu. Dan ini jangan lupa nih channel YouTube-nya terpampang nyata di situ dosen Happy. Boleh di subscribe nanti. Oke, gitu aja cukup ya Kak Re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.